wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarahudha bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada sore hari ini di tempat yang cukup enak ya, di Gor Purnawarman dalam kegiatan rangkaian dari Hari Santri Nasional, dan kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan dialog kebangsaan dengan tema kita yang akan kita dialogkan pada sore hari ini berkaitan dengan makna resolusi jihad. Salawat dan salam senantiasa terus terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udzma dari yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam was sihah wal afiyah warhamna bi baldatin Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan mubarakah bi anwa'i syu'ub wa qabaila. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dari pengurus Ansor, jamaah Ansor, mulai dari tingkat wilayah, cabang, anak cabang, ranting, akar, daun, sak buah-buahnya semuanya yang saya hormati. Ya, karena kita ini cuma punya cabang, anak cabang, ranting. Supaya itu mestinya ada daunnya, Mas. Nah, daunnya itu ya para anggota itulah daunnya Ansor. Akarnya siapa? Para kiai, para ulama, itulah yang menjadi jangkar dan akarnya Ansor. Nah, kalau ada akar, ada cabang, anak cabang, daun, nah itu baru bisa berbuah, Mas. Nah, cuma ranting aja, cabang saja, anak cabang susah berbuah itu. Makanya ini laki-laki semua. Kalau fatayatnya tuh sekali-kali diajak gitu, kalau Ansor punya acara gitu biar agak semangat gitu. Masa ini kita Ansor yang diajak ini terus Ansor semua itu biar lebih semangat gitu. Juga teman-teman santri, adik-adik santri yang saya cintai, saya ketika datang ke Purwakarta yang saya ingat itu mesti satu, Ajengan Mama Sempuh. Beliau ini adalah seorang ulama yang khas Nusantara, karena beliau membumikan, mengajarkan, mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini sesuai dengan karakter konstruksi budaya dan tradisi masyarakat Purwakarta alias masyarakat Sunda. Bahkan kitab-kitab yang beliau bikin ada sekitar 18 judul kitab itu, meskipun beberapa diantaranya menggunakan bahasa Arab dan pakai judul bahasa Arab, tetapi sebagian di antara kitab-kitab karya Mama Sempuh ini adalah menggunakan bahasa Sunda. Antara lain adalah kitab Cempaka Dilaga. Ini berbicara soal etos kerja sebagai umat Islam. Mestinya kitab ini diterjemahkan untuk apa? Pendidikan UKM itu menjadi rujukan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Itu mestinya orang Sunda ngantos atau ayat kitab ini? Cempaka Dilaga ngantos ngantos itu cuma diajarkan ke santri-santri ke sekolah-sekolah itu. Jadi ini satu kitab yang luar biasa. Ada juga kitab yang dikarang beliau yaitu Nashihul Awam. Ini menurut saya vernakularisasi dari kitab Nashihul Ibad. Beliau melakukan vernakularisasi pensundaan tentang nasihat-nasihat kepada masyarakat, dan judulnya menarik, Nashihul Awam. Jadi nasihat-nasihat kepada orang awam, kepada masyarakat kecil. Ini adalah satu contoh bagaimana kiai itu, ajengan itu, ulama itu harus ngerti
denyut nadi, desah napas kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karena dengan cara ini akan mudah untuk mengajarkan, mendidik dan menyampaikan nilai-nilai keislaman itu kepada masyarakat. Nah, ini luar biasa Purwakarta ini. Gitu. Nah, terkait dengan resolusi jihad, itu betul tadi. Resolusi jihad dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tapi perlu diketahui apa dibalik resolusi jihad ini kok sampai Hadratus Syekh mengeluarkan suatu fatwa untuk berjihad. Dan adanya jihadnya bukan untuk kita bela Islam, enggak. Jihadnya beliau adalah membela tanah air. Ini adalah bagian dari jihad Islam. Jadi ketika tanggal 19 pasukan sekutu mendarat di Surabaya dengan alasan untuk melakukan pelucutan terhadap kaum Intermiran Jepang yang sudah kalah perang. Kalau kita sedikit tarik ke belakang, tahun 1942 Jepang mengalahkan sekutu, sehingga pemerintah Belanda yang ada di Nusantara ini itu diusir oleh Jepang sampai kalah, tapi ke mana Bandung dikejar oleh Jepang, ditaklukkan oleh Jepang, sehingga terjadi penyerahan kedaulatan Belanda kepada Jepang tahun 1942. Peristiwa terjadi di Kalijati, Subang. Itu adalah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Jepang dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang. Gitu. Sehingga selama 42 sampai 45 Jepang menguasai Nusantara atau Hindia Belanda. Ketika tanggal 14-15 Agustus Jepang dikalahkan oleh sekutu, maka terjadi kevakuman pemerintahan di Nusantara ini atau di Hindia Belanda. Nah, ada tapi belum terkonsolidasi dengan baik. Pemerintahan belum settle karena baru berapa bulan? 17 Agustus, 19 Oktober, Agustus, September, Oktober. Baru 2 bulan 4 hari. Gitu. Maka melihat situasi yang seperti ini, mencium gelagat yang tidak baik, Hadratus Syekh ambil inisiatif. Ini kalau nggak ada yang ekspor, bablas ini kemerdekaan kita diambil kembali oleh Belanda. Maka NU sebagai kekuatan yang sudah terkonsolidir ngundang konsul-konsul sejawa untuk kumpul di Surabaya. Diajak musyawarah tanggal 21 dan 22. Gimana ini? Pemerintahan kita kemerdekaan kita mau diambil kembali oleh Belanda ini. Pemerintah nggak bisa berkutik karena Bung Karno baru dilantik 3 bulan, 2 bulan, dan belum punya aparat yang memadai. Gitu. Kalau ini nggak ada yang merespon, bisa kejadian kita direbut kembali. Karena artinya eksistensi Indonesia nggak ada karena nggak ada yang respon. Sehingga akhirnya Bung Karno atau Hadratus Syekh mengumpulkan konsul-konsul sejawa. Tanggal 22 Oktober dikeluarkanlah resolusi jihad yang intinya membela tanah air adalah bagian dari jihad. Umat Islam yang berada di radius 90 km dari kota Surabaya diwajibkan untuk ikut berperang membela tanah air sebagai bagian dari jihad. Karena resolusi jihad inilah maka terjadi pertarungan tanggal 25, 26, 27 di Surabaya, karena pada saat itu tentara-tentara Inggris melucuti senjata Jepang, gitu ya. Begitu melihat situasi itu, gudang senjata milik Jepang dibobol oleh para santri, digunakan untuk melawan para tentara Inggris. Sebetulnya matinya malah itu di pertempuran itu, bukan disebut November. Pada pertempuran 25, 26, 27 itu berkat seruan resolusi jihad, gitu. Nah, atas situasi inilah maka PBB merespon
Loh, ternyata ada Indonesia ini punya tentara sipil gitu loh, yang mati-matian mempertahankan Indonesia. Berarti ada buktinya apa? Terjadi pertarungan untuk mempertahankan NKRI, sehingga PBB merespon ini ya dengan memanggil Bung Karno Bung Hatta diajak berunding di Jakarta. Setelah diajak berunding, intinya terjadi gencatan senjata, nggak boleh ada pertarungan. PBB mau ngatur yang terjadi di Indonesia itu. Nah, di saat peristiwa gencatan senjata ini, Belanda main lagi. Namanya orang masih mau merebut kekuasaan, dia memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya, bangsa Indonesia. Ultimatum pertama, seluruh senjata yang dirampas dari gudang senjata Jepang itu harus dikembalikan, tidak boleh menguasai. Oke? Yang kedua, masyarakat harus keluar dengan angkat tangan sambil menyerahkan senjatanya. Itu. Yang ketiga, diberi deadline kalau sampai tanggal 10 November ini tidak diserahkan, maka Surabaya akan dibunuh hangus. Ultimatum ini disampaikan dengan selebaran dari pesawat terbang sekutu terbang dari atas melemparkan selebaran ultimatum ini. Disambut dengan apa? Pakai tabir jihad oleh arek-arek Surabaya, para santri melawan habis-habisan tentara sekutu dan tentara Belanda di Surabaya. Sehingga itulah tercetus peristiwa apa? Hari Pahlawan. Sayangnya sejarah ini nggak ditulis oleh sejarawan itu. Yang ditulis cuma pertempuran 10 November. Padahal pertempuran 10 November itu tidak akan terjadi kalau tidak ada resolusi jihad. Itu loh. Gebetnya sejarawan kita itu seperti itu. Gitu. Makanya ya kita sendiri harus nulis sejarah kita. Gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi sampai akhirnya mau mengakui 22 Oktober sebagai hari santri. Karena disitulah kebangkitan para santri untuk melawan kaum penjajah yang ingin merebut kembali kemerdekaan yang sudah diproklamirkan oleh bangsa Indonesia melalui Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu apa makna resolusi jihad ini? Apa makna hari santri ini sekarang ini? Ada 3 makna hari santri ini. Makna pertama, di situ terjadi apa? Aktualisasi makna jihad. Selama ini jihad hanya dipahami membela Islam secara langsung. Tetapi dengan resolusi jihad ini, makna jihad itu dipahami membela tanah air, di mana tanah air itu tempat umat Islam menjalankan syariatnya. Di suatu negara di mana umat Islam bebas boleh menjalankan ajaran syariatnya, maka negara itu hukumnya wajib untuk dibela, dan itu menjadi jihad Islam. Luar biasa ini. Inilah yang membedakan antara jihadnya NU dengan jihadnya HTI, dengan jihadnya FPI. Di situ itu. Kalau jihadnya HTI, Indonesia mau hancur nggak apa-apa, yang penting kepentingan politiknya dia yang mengatasnamakan Islam itu menang. Itu. Tapi bagi NU nggak bisa. Itu mempertahankan RI, karena di NKRI inilah umat Islam mengamalkan, menjalankan dan mengajarkan syariat Islam. Maka NKRI harus dibela dengan konsep jihad. Ini yang pertama. Lah kadang orang pada mikir begini nggak bisa, sudah pada jadi ustadz gitu. Inilah bedanya. Yang kedua, terjadi penyelesaian hubungan antara agama dan kebangsaan.
terjadi hubungan yang selesai antara Islam dan negara. Kalau Felixio teriak-teriak nasionalisme nggak ada dalilnya, itu karena ngajinya belum tuntas. Dia itu nggak ngerti dalil, ngertinya kitab terjemahan, sehingga ketika terjemahan dicari nggak ada, dia ngomong ya nggak ada dalilnya. Itu. Jadi dia tuh nggak ngerti nasionalisme, nggak pernah belajar balaghah, nggak pernah belajar ilmu mantek, nggak pernah belajar nahwu, nggak pernah belajar sorok, nggak pernah belajar mustalah hadis, nggak pernah belajar asbabun nuzul, asbabun nurut, tiba-tiba jadi ustaz. Suruh cari dalil yang nggak ngerti. Itu kayak orang disuruh cari baju pengantin, nggak pernah jadi nganten, nggak pernah lihat manten, dicari di luar pakaian. Sebetulnya ada itu baju manten, tapi karena dia nggak tahu terus teriak-teriak, nggak ada pak baju mantennya di situ. Nah, kayak gitu itu kelakuannya, gitu. Nah, beda dengan ulama, dengan kiai yang ngerti dalil, ngerti ilmu, ngerti mustalah hadis, ngerti usul fikih, sehingga bisa menjelaskan dalil yang mana yang terkait dengan nasionalisme. Inilah yang dilakukan NU dengan resolusi jihad. Bagi NU, spirit kebangsaan itu adalah juz'un min diniyatil islamiyah, sehingga timbul konsep apa? Hubbul waton minal iman. Selesai. Bagaimana Anda kok mengatakan kebangsaan nggak ada dalilnya? Kalau Anda nggak punya spirit kebangsaan, kamu ibadah di mana? Kamu mau haji gimana kalau kamu nggak punya nasionalisme kayak Indonesia? Tuh, negaramu geger terus kayak Afghanistan, negaramu geger terus kayak Suriah, gitu. Sama Islamnya, sama Arabnya berantem nggak selesai-selesai. Nah, inilah konsep kebangsaan sebagai bagian dari ekspresi spirit religiositas. Ini yang membedakan kebangsaan yang ada di Eropa dengan kebangsaan yang ada di Indonesia. Kebangsaan di Eropa semangatnya adalah merasa dirinya sebagai bangsa unggul, sebagai bangsa hebat, sehingga layak menjajah bangsa lain. Itu nasionalisme Eropa yang tercermin dalam perjanjian Westphalia. Tapi nasionalisme Indonesia beda. Nasionalisme Indonesia adalah spirit membangun ukhuwah bersama-sama supaya kita bisa menjalankan tarbiyatul islamiyah wa da'watul islamiyah ala manhaji apa ahlussunnah wal jamaah. Itulah nasionalisme Indonesia dalam perspektif keislaman. Yang ketiga, nilai resolusi jihad itu adalah menunjukkan peran kaum santri dalam membangun, mempertahankan dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya ikut mendirikan, ikut berjuang, ikut mempertahankan itu Islam NU, bukan Islam yang baru-baru sekarang ini. Kok sampean sekarang klaim-klaim seenaknya, terus pengen ngobrol negara ini seenaknya. Yang punya negara kita bangun, yang merawat, yang mempertahankan itu ya kelihatannya jelek-jelek tapi konsisten ya, ansor-ansor ini tapi hatinya baik, semuanya terima. Mereka ini gak pernah ikut bangun, gak pernah ikut berjuang, gak pernah ikut mempertahankan, seenak-enaknya aja pengen rubah-rubah, pengen rusak-rusak. Kalau dulu ini disebut Islam kos-kosan katanya. Kos di Indonesia, orang kos-kosan itu kan gak pernah mikir rumahnya mau rusak, rumahnya mau bocor, kan gak pernah mau mikir kalau rusak nanti dia tinggal pindah tempat untuk cari kos-kosan lain. Tapi tak pikir-pikir ini kok kos-kosan gak pernah bayar, malah rusak gitu. Ini bukan Islam kos-kosan ini berbuat apa namanya? Ini bukan berbuat tapi ya berbuat juga kalau dia sampai melakukan gerakan politik. Tapi ini gosok gitu. Kelompok yang gosok negara dia. Karena apa? Gak pernah ikut berjuang, gak pernah ikut membangun, gak pernah ikut mempertahankan, tinggal berak makan di sini kok pengen berubah-ubah seenaknya. Lu santri yang mati-matian bercucuk darah keringat aja justru mempertahankan kok dia pengen berubah-ubah. Berarti dia apa? Gosok itu. Nah kos kan enak isi bayar, dia gak bayar itu malah grogote. Nah inilah
spirit resolusi jihad itu menunjukkan bahwa kaum santri memiliki komitmen yang tegas, jelas terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ini tuh kayak perempuan cantik, kaya raya, janda, anaknya kecil-kecil. Itulah Indonesia. Gambarannya seperti itu. Kenapa kok janda, kok perempuan? Karena ibu pertiwi. Kan ibu pertiwi kan. Meskipun ada yang ngomong nyebut ibu pertiwi musrik gitu. Dikit-dikit kok mau musrik gitu. Musrik dangdut apa musrik rock gitu. Supaya saya ambil iktibar ini supaya gampang dipahami. Perempuan janda, cantik, semok, menggairahkan dan kaya raya. Semua orang ingin menguasai dan mengangkani si janda cantik ini, baik untuk dinikmati kekayaannya maupun kecantikannya. Mereka berusaha untuk menguasai ini dengan segala cara. Karena anaknya masih kecil-kecil, masih setengah-setengah bodoh, gampang diampusi untuk diadu domba, disuruh mereka kelahi supaya dia tetap bisa ngangkani ibunya dan mengambil kekayaannya. Ada yang bodoh dikasih permen, sudah merasa cukup, ya sudah, aku udah dapat permen dari si Om itu, udahlah emak saya dikangkangi di apa ya silakan, yang penting saya udah kenyang dapat permen. Ada yang dibodoh-bodohin pakai atas nama agama, gitu, suruh berantem pakai atas nama Tuhan. Nah kalau atas nama Tuhan kan susah, kita nggak bisa konfirmasi. Kalau atas nama Ansor kan masih bisa, pokoknya kita harus membubarkan ini karena disuruh oleh Ansor. Nah kan kita tinggal ngomong ketua Ansornya, bener nih, kamu nyuruh ini untuk bubarin. Tuh Ansornya, enggak, gua nggak kenal dia kok. Enak. Tapi kalau atas nama Tuhan, ini karena perintah Allah. Betul Tuhan, saya perintah dia dengan. Karena ini rawan penyelewengan, kalau sudah pakai perintah Allah ini rawan penyelewengan karena nggak bisa dikonfirmasi. Gitu. Nah akhirnya ada anaknya ibu pertiwi ini yang lagi mabuk-mabuk agama seperti itu dicekokin terus supaya berantem. Gitu. Nah si rojo waras baru pinter ini main NU karena tahu ibu gua ini mau dibeginikan, maka NU selalu teriak-teriak harga mati ini karena tahu seperti itu. Nah karena yang tahu ngerti ini NU, maka NU dihabisin terus-terusan. Nah sampai sejarahnya orang ditulis. Ini salah satu dari sejarah yang ditulis itu ya ada misi ini juga. Gitu loh. Akhirnya NU dijepit dari dua arah. Didelegitimasi, demoralisasi terhadap NU. Dari sisi kiri dilepaskanlah kelompok liberal. Liberal itu ciri-cirinya apa saja boleh. Dan ini gerogoti NU. NU dibilang feodal, NU dibilang kadrok, NU dibilang ketinggalan zaman, jumut, gak kreatif, kan itu. Jadi ciri-ciri sisi yang kanan itu cara mendelegitimasi NU itu tuh. Dan ini cirinya apa saja boleh, mau nikah sesama jenis boleh, mau eksploitasi kekayaan boleh, mau apa aja boleh, yang penting bebas. Gitu. Nah yang dari sisi kanan dilepaskan kelompok-kelompok fundamentalisme Islam. Nah ini balikannya yang kiri, yang kanan ini apa saja nggak boleh, yasinan nggak boleh, tahlilan nggak boleh, maulidan nggak boleh, dikit-dikit kafir, dikit-dikit karam, dikit-dikit sesat kok dikit-dikit. Jadi seperti itu. Dan ini posisi NU sekarang ini seperti ini. Anda harus paham ini. Anda harus paham ini. Jadi kira-kira ini saja pesan saya sebagai closing statement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.